kriteria desa menurut Nah. Isulisno niku pripun to? Desa niku. Ya, jadi sekarang desa semakin kehilangan kedesaannya. Ya, desa semakin tidak menjadi desa, semakin menjadi kota. Nah, bagi saya sederhana saja, sesuatu disebut desa bisa dilihat dari alamnya. Alam pedesaan itu ya alam pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di channel kami Bring Ori Production. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas suksesnya podcast kami episode 1 dan 2. Mohon tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel kami dapat menjadi penghibur bagi masyarakat semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu agung, tamu besar, ya sebesar badannya. Ya, langsung saja beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Ki Sulisno, ya sering Ki karena kebetulan ya saya pernah belajar mendalang dan dalang itu sering disebut Ki. Ya. Tapi jangan sekali-sekali namanya Ahmad. Aduh, Ya, karena kok kalau sangat pas sekali dengan nama saya sekarang ya betul, Ahmad ya. Kalau Ki Sulisno masih enak didengar, tapi nanti kalau dalangnya namanya Ahmad jadi Kiamat. Bubar podcastnya bubar bos. Iki nak jenengku digawe dalang itu cokno gak dalang aku. Nelawak wis gak apa-apa cukup Mas. Nelawak cukup ampun dalang lho. Bubar Mas ale. Dalang kerusuhan wae. Nggih. Nggih Mas Ki Sulisno niki besar dan lahir di kampung. Beliau merantau, sudah lama merantau dan seringkali pulang ke kampung lagi. Dan bagaimana pandangan Ki Sulisno terhadap situasi desa saat ini? Ya, saya itu dulu lahir saat desa banget. Oh ya zaman. Katrok lah ya zaman. Wah, ini sego jagung, sego jagung. Jek nganggo anu bareng apa sih tiwul. suwek. Tiwul suwek, jek enek kembili ganyong, jek zaman dalan ki ora enek aspal. Coro apa dereng ngeten nggih. Mesti mleko nek pas gedang lah. Wes pokoke kuwi cek ngalami angon nang enggawan. Nggih. Ya ngarit, golek kayu, golek kebu jamane kebu nggih. Cek ngalami kuwi, cek ngalami sawah ya akeh iwake. Macam-macam. Nah, zaman urung listrik. Ya pernah ngalami itu, kemudian tahun 92 lulus lahir saya itu nggih. Lulus SMP, saat itulah listrik mulai masuk. Nah, kemudian terjadi perubahan. Ya, langsung signifikan ya listrik itu merubah. Iya, salah satu perubahan yang signifikan Karangudi di desa itu adalah masuknya listrik. Karena begitu listrik masuk, kemudian pertama orang beli lampu. Zaman biyen ki terus ganti nggih. Saat durunge listrik mlebu kan wit-wit gede-gede iki ini zaman biyen omah iki ning ngarepe biasane barongan wit pring wit-wit gede akeh. Nah terus kabare nek bakal ganggu kabel mula wit-wit sing gede ditutupangi. Perubahan secara fisik pada desa itu. Kemudian orang beli lampu. Biyen ki lampu paling 2,5 watt. Iya, soalnya engko bayar pajeke larang. Nek saya gede orang 2,5 watt ku rasane wis nggih mangan wis zaman semono angel pomene listrik pertama listrik enak. Enggak iso turu bengi rasane padang padahal 2,5 watt. Nah begitu. Saiki 100 watt wis ya 50 watt biasa ya. Saiki kuburan wis dilamponi. Nah, tugu dilamponi. Levelnya wis teko semua. Nah, itu kan salah satu perubahan gitu. Kemudian juga orang mulai mbiyen saat durung listrik satu desa itu cuma satu dan setiap malam orang satu kampung ngumpul jadi siji. Nah begitu mulai listrik siji mulai tuku TV, mulai akeh, akhirnya orang tidak lagi berkumpul, orang ya di rumahnya masing-masing. Ya, nah itu sangat kelihatan sekali. Yang paling ini zaman semono membahagiakan malah kumpul wong
gak ono TV sih lah, minimal lampu tok kumpul tok wis seneng. Ya betul. Saiki gak bisa. Nah itu. Saiki gak Itu bisa. yang saya alami ya. Kemudian lulus SMA 96 mulai merantau. Ya, 96 merantau ya, ya berarti. mulai merantau meskipun masih nggak jauh ya. Kemudian ya mulai kuliah, kemudian lulus kuliah mulai merantau ke Sumatera, kemudian ke Jogja, kemudian ke Sekarang nih terakhir. Kalimantan, dan kalau dihitung itu sudah lebih dari 20 tahun ya, dan pulang itu paling enggak setahun sekali. Setahun sekali ya, pulang. Pas lebaran gitu. Setiap mulai ki mesti enek perubahan-perubahan. Kan omah sing biyen Sing cek elek, kayu, cek kayu, dadi tembok. tembok, terus wis macam-macam. Jadi yang sithik-sithik kuwi dadi nek dihitung kombian saiki 20 tahun soalnya 20 masih tahun, dah. ya Setahun, 2 tahun, banget 3 tahun. perubahan-perubahan itu. Jadi perubahan yang sifatnya material ya sing ketok Ketok meripat, motor lah. maupun yang sifatnya imaterial atau terutama sosial, Sosial, ya, interaksi sosial. Zaman Mana kalau dulu mbiyen ki nek wong digawe petok ya wah sak wulan nggo nembah Tanjaya arep digawe wis excited banget pokoknya wis mengharap-ngarepkan lah ya. Golek apa meneh arep wayangan, wis golek godrel dinggo. Soalnya hiburan paling dinantikan. Begitu enek wayang apa tayub. Acara perkawinan misalnya itu jadi peristiwa besar, orang wong ndi sing ora diundang Pun moro. yo teko enek ora mung enek wayang tok. Enek wong ublek, wong masang dadu, Barang. enek wong pacaran bareng neng nggon rada gelap-gelap nih biasanya ya enek wong kuruntelan. Nah, itu romantika desa. Zaman biyen iki ngono sih Zaman ternyata. justru asiknya Asiknya di situ. Ora kaya Nah, zaman- saiki ra enek. Ra enek kesempatan kuruntelan. Saiki nang Padangan, Mas. Lah, Nang peteng-petengan. Padangan. Saiki wis los kok. Zaman saiki Iya. los. Nah, Yang itu. jangan Padangan. Jadi ya biyen enek kadang-kadang enek copete barang. Jadi wong digawe ki yo ngundang copet, ngundang wong dodol. Ya ibaratnya arep elek, apik kuwi dadi rezekine wong akeh lah zaman semono. Wong digawe ya. Saiki ora ono. Ora ono. Wis teko mangan, ingon salaman, bali. Iya. Kaya wis hiburan iki gak kurang soalnya. Iya, gitu. Gak kayak zaman biyen. Ya itu, tetapi ya masalahnya adalah kalau zaman biyen kerukunan itu masih Lebih erat lah betul, gampangannya nggih. masih terjaga. Sekarang juga sebetulnya masih cuma kadarnya. Enggak seerat Kadarnya dulu lah. mungkin tidak seerat dulu. Soalnya rasanya ya ono wong iki kan ndek ben melarat kabeh ibaratnya lah kan. Saya kan tetep ono sing melarat, dhuwure melarat sugih, tetep kerukunan itu tetep beda. Saiki sugih kabeh. Saya suka kabeh iki. Apa saiki nang desa omahe makrong-makrong kabeh. Reot iki wis ora Ya, ono reot wis ya. ora nek umpama reot ya piye carane Dibantu kayak bantuan nang luar negeri. anak-anake nggih. Nah, nang kampung nang padha nang luar negeri. Nah, kemudian dampaknya nang desa ya jadi sepi. Nah, itu salah satu omah Jangan namanya gak ono. Nah, perubahan sosialnya jadi salah satunya suasana desa sing enggak asik. Enggak asik lagi, enggak asik lagi. Perkembangan zaman tapi tidak asik gampangannya Iya, ngoten nggih. ya Desa begitu. sing biyen karo sakniki kebahagiaane nggih beda. Iya, Sakniki nggih bahagia tapi mung bahagia secara material, tidak dalam hati. Gampangannya ngoten nggih. mungkin apa yang saya katakan ya ora bener 100% Nggih, karena kan ini kan saya melihat dari sisi saya ya, sisi saya yang lahir zaman mbah-mbah mbiyen zaman masih. Ya, saya itu kebetulan masa transisi ki masa cek rada primitif sithik. Iki jek primitif juga tapi enggak. Salah satu ciri primitif itu nek nang di wong gawe jek nek sing gelut itu salah satu. barbar biyen cek Nah, barbar. itu mestinya kebarbaran. sekarang enggak ada Nggak mestinya nggak kalau ada. masih ada itu berarti Berarti masih ada kembali lagi ke primitif kayak primitifnya. Nggih, nggih, nggih. Ya. Nggih. Seru nggih. Bahas desa niku seru kok. Sing nang kutha ora mungkin seru ngene iki. Ya. Ene Padang terus ora enek petenge blas. Oglangan wis ndang jen selakene oglangan, Bos. Yo wis teko esuk turu nangan. Nah, mbiyen sak durunge enek listrik bulan kuwi betul-betul jadi Padang lah. Sumber satu tenan. kenikmatan. Nggih. Turun yang jaba apa meneh pas usum ketiga wong gawe gaplek, gawe anjang-anjang turun yang dhuwur tekan esuk. Apa meneh nek suro ya wayah suro Tok-tok ngene. kentongan Nggih. itu dulu bagi saya yang anak kecil itu satu kenikmatan luar biasa. Kemudian juga
menurut saya itu sesuatu yang penting. Nah sekarang nggak ada. Dan kayaknya susah untuk terulang kembali ya. Nah itu padahal kentongan misalnya setiap anak bikin kelompok kecil 4-5 orang, enak sing tok tek tok tok dung tok tok tek, terus enak parian, aku rada lali parian Aku yo ngalami pring tumpuk ya, lagune apa pripun ya, aku ya. lali tenan. Nah itu enak parian yang betul-betul dikembangkan Karo anu Mas, pring lho Mas. Godhong sing nang wit pring dijek topeng barang nah iki yo kuwi wi simpel lah Mas. godhong pring utawa kulit randu. Dadi Ah. nek wis wayah suro kuwi randu-randu do akeh sing mati mergo kulite Dikleteki wong-wong. Jadi aku sering bagian tadi nari terus Kancane yang total kono sing joget nang Nah, ngarepe mubeng desa ngoten nggih. dari rumah ke rumah dan orang-orang semua pada di depan rumah menunggu kelompok-kelompok Kedatangan kecil. Ini nggih. ada silaturahmi. Kemudian aku biasa naik jatah nggone mbahmu mergo anake wedoki ayu-ayu. Jaman biyen Mas. Di beto. Kuwi kerasa-kerasa. Kendel beto soalnya nggawa topeng, dadi topeng. ora ngerti ki sapa. Padahal nek nonton klambine oke ya. Sulis. Tapi Dengan topengnya mari percaya mergo diri. topeng dadi percaya diri, topeng di beto. Nganti nangis. Nganti nangis dan Mbah Somo wong tuane ya seneng-seneng Seneng wae wae. soalnya Ya, itu bagian dari budaya lah, budaya zaman budaya. biyen lah. Kemudian juga anak-anak itu kan Jenenge ya, primitif nih wong zaman dan semono. satu sih itu membuat kita mengenal tonggo sisi Boko Siti ya satu kita kenal dari rumahnya. Kemudian ada banyak kelompok yang keliling dari rumah ke rumah, itu kelompok satu lewat, kemudian kelompok berikutnya joget sebentar pindah, begitu ada banyak, dan satu kampung itu akhirnya ada si nenek bunyi nenek sana bunyi. Zamane ibaratnya kok parade kan. Parade zaman biyen ning Begitu, parade nah, biyen. kemudian nanti kalau udah kira-kira agak tengah malam orang ngumpul yang perapatan biasanya selepan itu Nggih, nggih. beberapa kelompok main bareng Hmm. kayak naik dalam Kumpul kan wis siji mau rene tumpuk-tumpuk dadi siji. jadi siji itu naik dalam musik jazz itu ada namanya ngejam, Ngejam. jadi itu Ah, masing-masing ah, ah. atraksi dan itu keasikan Seru kae. Nyawang bayang nih seru. seru. Jadi bagi saya itu sangat disayangkan kalau tidak ada Hmm. itu, atau kalau tidak ada sayang tidak ada pengganti. Ya bukan pada aspek musikalnya tapi mungkin ya aspek sosialnya itu yang Silaturahmi ini sing mau lho silaturahmi mubeng ini itu, lho Mas. kemudian Sing juga- benten sekarang sudah berkurang. nah itu Saya silaturahmi paling nak gak ya pas syukuran utawa potok lah. ya itu. Kemudian juga misalnya sekarang kalau saya pulang misal lihat anak-anak muda ngumpul masing-masing pegang HP lah, smartphone. gadgetnya, kemudian juga masing-masing asik dengan dirinya sendiri. Sudah tidak sosial lagi. Tidak sosial. Keasikan itu Iya. dibangun melalui kebersamaan, itu yang menurut saya penting. Oke. Matur suwun. Terus kriteria desa menurut Nah. Isulisno niku pripun to? Desa niku. Ya jadi sekarang desa semakin kehilangan kedesaannya. Ya, desa semakin tidak menjadi desa, semakin menjadi kota. Nah, bagi saya sederhana saja, sesuatu disebut desa bisa dilihat dari alamnya. Alam pedesaan itu ya alam Pohon-pohon lah ya. pohon-pohon, pertanian, perkebunan, itu pertanian bagi saya, pertanian atau perikanan itu. Kemudian yang kedua pada aspek sosial, desa itu ya guyupe, gotong royonge, itu beda dengan orang kota yang masing-masing sudah punya kepentingan individu. Kemudian materialis ya, orang kota itu betul-betul kita juga lihat sejarah semua kota ya, misalnya kayak di Jawa saja, kota-kota itu kan awalnya dibangun Belanda ya, kemudian Belanda buang jalan Daendels itu, kemudian setiap sekitar 30 kilo kemudian di situ ada pos-pos untuk mengumpulkan barang-barang dari itu. Nah, kemudian tenaga kerja dari desa ditarik ke situ dan orang datang itu hanya untuk bekerja, ditarik dan tidak saling kenal dan seterusnya ya. Nah, setiap kota pasti punya sejarah masing-masing, tapi selalu saja kota itu orientasinya adalah pada materi, bekerja, sosial kurang. Begitu. Sementara desa sosial itu penting dan hal-hal yang tidak perlu diuangkan ya, misalnya Apa-apa iki gak iso dituku nggo duit. enggak, nah itu kesenangan Apa-apa hal enggak yang kecil, sing sepele-sepele. dolanan nang Dolanan kalen, kalen. golek iwak, Betul. itu satu kebahagiaan cah desa. Cah desa ora pernah golek iwak nang kali. Nyetrum apa gak usah Mas? Oh. Tewu Mas, tewu. Nah itu salah satu kebahagiaan yang Sangat nggak akan tidak- didapatkan anak-anak di kota.
Anak kota mesti nggak potas, setrum kayak apalah. Iya, jadi gitu. Nggih, niki faktor-faktor napa mawon sing mempengaruhi perubahan desa Ndek Paul? Ya, yang mempengaruhi itu terutama perkembangan teknologi, Nah, khususnya teknologi komunikasi, ono TV, ono handphone itu luar biasa karena dari situlah kemudian orang-orang bisa melihat nggih. daerah lain dan terutama melihat kota itu Nggih, ya nggih. sesuatu yang dari kota dianggap selalu baik ya pating apa ya gebyaring kutha ya, yang gemerlap itu dianggap selalu baik dan kemudian masuk ke desa ya sehingga ya kita bisa lihat sekarang ya semuanya mengacu pada apa yang ada di kota ya, Omah-omah. omah-omah gaya hidup segala sesuatunya dari kota menuju ke desa termasuk ya orang-orang kota juga banyak yang kemudian sekarang berinvestasi ke desa misalnya pabrik ya bagi saya itu sesuatu yang luar biasa ya jadi dulu tahun 80-an banyak orang desa ke Jakarta padahal bukan Jakarta ya Jakarta kelewat ya Jakarta kelewat kemudian di sana banyak pabrik-pabrik besar ya bekerja sebagai buruh nah kemudian sekarang pabrik-pabrik di sana banyak pindah ke sini karena tenaga kerja di sini lebih murah tanah lebih murah ya semuanya lebih murah sehingga kemudian di desa-desa mulai banyak pabrik dan membeli tanah-tanah orang desa merasa bangga enek pabrik kemudian tanahnya dibeli beli tuku mobil tuku handphone anyar tuku kamera anyar ya enggak ya itu jadi semakin jiwa miskinnya terus berubah tiba-tiba jadi jiwa sugih gampang gitu kemudian jadi buruh ente aneh jadi buruh di pabrik yang itu dulu di tanah saya sendiri. Ya mestinya saya yang jadi bos kok saya jadi buruhnya itu jadi masalah nah itu salah satu faktor-faktor yang kemudian yang membuat wajah desa berubah emang sugih tapi ya di sisi lain ki emang perubahan sirike pikirane wong iki ben luwih makmur. Iya. Tapi di sisi lain nggih ya niku desane pun ilang. Iya. Gampangane kan. Nah, itu yang bagi saya jadi masalah. Jadi emang manusiawi tapi ya desane iku lho sing kena. Nah, sehingga ini perlu hal-hal yang bagaimana sisi-sisi baik itu tetap ada tapi sisi buruk itu yang perlu kita ini ya misalnya pada sisi baiknya ya wong desa ki guyub aja ilang rukun kemudian juga gotong royongan kemudian juga suasana di desa suasana dekat dengan alam memahami alam hidup bersama dengan alam itu jangan sampai hilang nah masalahnya sekarang misalnya kita nonton TV nonton itu semua siaran-siaran dari tempat lain kita tahu hal-hal yang di luar tapi kita tidak tahu kita lupa budaya kita sendiri gampang ya, lupa budaya sendiri bahkan tidak tahu lingkungan kita sendiri wong desa orang ngerti lemah ya bicaranya garap lemah ben subur ben iso ditanduri iki wayah nandur apa durung ya terus nek parine kena omo iki nah ini kan kadang-kadang enggak ngerti tapi kita tahu gosip-gosip yang di sana yang enggak penting untuk kita ono sing nang ngarepe dilakoni ora mudeng malah sing didelok begitulah. Nah itu adoh ngaten iki Mas. Ya. Begitu. Jadi ya semuanya segala sesuatu itu ono sisi positif maupun sisi negatif itu biasa dalam kehidupan ya yang penting bagaimana yang baik-baik itu tetap terjaga ya, syukur lebih baik ya, sementara hal-hal yang tidak baik ya jangan sampai masuk. Ya pembicaraan kali ini sangat seru sekali. Saya malah terjadi menggebu-gebu saya. Ya di samping ngombe. Aku jane nunggu nganti saking iya ngelak ya enggak. Sampean nggih semangat. Kok enggak ditawan-tawani. Kula nggih semangat, tapi nggih saking semangat niku lali. Ngombe-ngombe apa? Utut nggih nak, utut nggih mboten apa jan. Aja utute ra kok. Iya. Nek zaman biyen ki utute mbako. Nah, digelinting nggawa klopot. Nah, nggawa sing anune niku klopot sing saka jagung niku nggih. Iya. Sak kok vapor. Vapore wong biyen nggih niku vapor Mas jane. Jaben mesin modern wisan. Serawan. Ampek ya. Iya itu. Nggih, kita langsung menuju ke step selanjutnya. Step pertama udah menggebu-gebu. Kita akan menuju ke step berikutnya. Nah ngomong-ngomong masalah
Jawa ya. Perubahan Jawa ki mesti diketut-ketutke saka ramalan saka Jayabaya sing Iya. terkenal. Iya. Aku yo mung krungu desas-desus ya maca bukune apa aku ya gak ngerti yo mung krungu-krungu nang internet apa ramalan Jayabaya ngono. Niku asli ramalan Jayabaya ki apa to, Mas? Lah arep maca bukune wong bukune ya mbuh enek mbuh ora ki ora ngerti Nggih. jenenge ramalan kan satu. Menurut saya itu masuk satu karya sastra ya, sastra lisan disebut karya sastra karena emang eh, karya sastra itu kan karya imajinatif ya, imajinasi orang kemudian ya dia mengimajinasikan satu keadaan di masa depan sehingga itu kemudian disebut sebagai ramalan. Gitu sebagai ramalan kemudian dengan bahasa yang sangat menarik sekali, sangat bagus, lebih ke karya sastra. Nah, kemudian itu diberi nama Jayabaya karena emang selalu misalnya miturut ramalannya Jayabaya misal bahwa ini ya akan terjadinya ini ya nalika mengko ana umpamine ana iki ya ana kereta tanpa jaran terus ana apa jenenge Kayak manuk apa kapal kapal mabur ana ing awang-awang awang-awang. terus ana sebetulnya oke banget ramalannya itu termasuk sebetulnya ramalan tentang kekalahan Belanda oleh Jepang ya dan banyak sekali tapi sing enek kaitannya karo desa ya pertama tentang iki ya kereta lumak ini ditarik jaran terus biasanya sapi lah jaran nek zaman biyen aku semono jek kan. ngalami nang sawah kuwi angger mluku ya Tarik sapi luku-lukune ditarik kebo terus zaman biyen jek ngalami ana gerobak nggih usung-usung kuwi ditarik karo kebo utawa sapi. Nah, saiki wis ganti mesin kabeh. Itu terjadi perubahan ning desa. Terus kali ilang kedunge. Ya, kali ilang kedunge zaman biyen aku nek sadurunge budal sekolah ki angon sapi ning Nggawan. Nggih nggih. Sapine lebok Nggawan Adusi-adusi. didusi bar kuwi genti aku sing adus. Adus nyemplung terus nek bar ki ya kadang totor golek jagung ning pinggir. Kan wis tukul dhewe lah. Kok ditandur padha tukul dhewe lah. Jane tandurane wong ya ya ora nembung tapi nek Zaman jaman maling biasa wis umume. wis umume jenenge cahangun kuwi oleh njimuk oleh njimuk ditotor. Sisi negatif tapi ya seru. Sing duwe ya oleh-oleh wae karena cahangun iki sekti jare cahangun. Nek cah cilik kuwi nek lara golek cahangun kon ngidoni. Lagu cahangon, Cahangon nganti klebu lagu lho. Saking kuwi cahangun kuwi dianggap Prestisius, gamane prestisius lah itu zamanku besok nang ini terus ya pokoknya gawan ki hari-hari dolan nang gawan akeh wong adus golek iwak macam-macam kemudian juga nang gawan ki ngisore ora rata dadi ana sing jero ana sing cetek nek rata apa meneh dikeramik jenenge dudu gawan jenenge kolam renang ya nek gawan ki ana sing nah sing ledukan jero ki jenenge kedung nah kedung ki nek pas ketiga biasanya ya jadi ketok dadi sing ana akhire jumbleng nah nggon kedung kuwi iwak-iwak ngumpul nang kono iwak onggo inggi macam-macam terus nek pas kene kadang-kadang ya akeh wong keli nggih cemplung nang kedung nang jero ngasor itu sehingga kedung itu jadi tempat yang sakral dianggap angker macam-macam kemudian biasanya nek wong lakoni misalnya dadi dalang kondang macam-macam ya misalnya salah satu nggon topone ya dihubung-hubungne lah kalane yo ya nggih neng nggon kedung nah misalnya itu jadi mbiyen ki ya neng gawan nek kedung dan kedung jadi salah satu tempat penting di sebuah pengawan ya termasuk nek ketiga nemen neng nggon kedung banyune jek akeh termasuk iwake ngumpul neng kono golek iwak luwih penak itu zaman biyen tapi saiki wis nggak enak mergo wis diganti pasir dijemuk kabeh. Tambah jero Itu tadi jumblengane ra ono. Dan istilah kedungan itu wis enggak ini zaman biyen pokoknya nek pengen apa ya golek ono kedunge ngendi. Nah, itu saya wis enggak jadi Gak ono kedunge. Wis enggak ono kedunge, wong ora ngerti kedung ngendi. Dadi kali wis ilang kedunge terus pasar ilang kumandange.
Ya zaman biyen sing jenenge pasar ki yo rame tenan. Wenan Apa meneh pasar ki kan ora bendina enek. enek pasar ki ya menuruti dina pasaran. Betul. Iki pasar Paing apa pasar Kliwon apa pasar Pon. Nek Pon ya Pon wae. Pasar nek Paing ya golek sing adoh kono akhire kabeh wong ngumpul. Rame tenan. Jadi rame jan jadi sanggon soalnya dinone ora sembedino gitu Mas. Nah dadi pasar ku ora mung gondol tinuku. Ya tinggo wong mung pengen ngerti kabare. Silaturahmi Ya kabare tangga secara piye langsung nggih. nang warung. Ya mau ngombe teh jane. Tapi iso sak jam 2 jam. Jagungane iki lho. Lah yang bareng itu kan wah jebul ya mung teh. Kayak nyindir aku sampe iki kroso aku dhewe iki rasane. Kayak sing tak lakoni yo ngene iki ya. Kuwi dadi pasar ki rame ana wong kadang ya wong sulapan, dodol obat, Nggih. macam-macam enak dadi pasar. Zaman biyen ya zaman bagi wong desa itu satu yang Luar-luar penting. kota ibaratnya direwangi rene lah gampangane ya. Tur krungu zaman biyen ki nek nang kene jare ya pasar Madi ki jek krungu mergo biyen jek akeh ora-ora akeh. Kuwi biyen saiki wis enggak krungu. Ya, jadi kumandangi pasar suara ki wis ilang. Pertama ya Kak, karena akeh suara-suara termasuk suara mesin, suara macam-macam sing wis enggak enak. Pokoknya suara gundumane kalah keberbekan karo Nah, suara mesin gampangane. kuwi ngoten dadi itu kemudian juga saiki pasar ki orang ngumpul nang tempat apa pasar tuh nang ngendi dadi pasar. nggih. Pokoknya kumpul wong dadi pasar. Is apa wae saiki didol. Intinya pasar itu kan transaksi jual beli. Sekarang transaksi bisa dilakukan di mana saja termasuk pasar online. Itu Sing kudune iso pethuk wong, Iya. berarti saiki gak iso kudu pethuk wis. ora Berarti pasar ilang gampangane pasar. Padahal nek ya nek neng saiki perantauanku neng Banjar, itu Banjar itu transaksi itu baru sah kalau ada akad jual beli. Sah nggih ngoten kaya. Sah itu jadi tukar beli itu. Jadi ya ini tukar jual. Jadi kudu ngomong nek enggak ngomong enggak sah. Jadi Kayak ibaratnya rabi nah gak sah wis gak sah. iya enek-enek transaksi lisan jadi itu. Nah, itu yang sosialnya itu yang hilang. Nah, itu kroso jadi pasar ilang kumandang dan itu ya ada di dalam ramalan Joyoboyo. Sekti Mas. Joko Joyoboyo iki jan sekti. Ya zaman biyen jarene sekti tapi ya kita sektine zaman biyen kan kita enggak tahu kaya ngopo sih. Arek gak percaya kok gundumane bener. Nah, berarti kan tapi juga ini perlu dikaji lebih dalam termasuk ini kan soal ramalan Joyoboyo itu kan juga banyak polemik. Ya, polemik apakah itu diarani ramalan Joyoboyo itu apakah itu memang ramalannya Prabu Joyoboyo yang Raja Kediri atau Raja Medang Kamulan atau beda lagi. wong beda Nah, meneh. begitu karena ada beberapa nama Joyoboyo, kemudian misalnya yang raja itu kan ada beberapa prasasti. Tapi dari prasasti itu sebetulnya tidak menunjukkan bahwa raja itu punya kemampuan itu tadi meramal sastra itu kemudian juga. Kalau dilihat dari bahasanya, bahasa yang kita kenal, sumben ono kereta tanpa jaran misalnya, itu sudah Jawa baru. Jadi bahasa Jawa saya itu ora ke zaman biyen. Jadi Jawa bahasa itu juga berubah ya ketika masih zaman Kediri, Majapahit, kemudian Enek Demak ada perubahan bahasa. Apalagi begitu Sultan Agung Hanyokorokusumo Mataram Islam itu dilakukan perubahan besar-besaran terhadap bahasa Jawa. Dibuat bahasa baru, kemudian juga ada bahasa yang diciptakan, ada bahasa yang mengadopsi bahasa Arab, bahasa Belanda. Jadilah bahasa Jawa sekarang. Baru niki. Jadi tembungnya wong Jawa saiki ora kaya mbiyen. Nah, wong biyen itu salah satu bahasa yang justru lebih tua dari bahasa Jawa Solo ya, Jawa Solo atau Jawa Jogja itu ya misalnya bahasa Banyumas itu justru lebih tua. Malahan. Bahasa Jawa Ngapak. Ngapak itu lumayan luwes. Itu salah Suwe satunya. tembang Jawa sing asli. Ya, kemudian juga misalnya pada masa Majapahit itu kan begitu diserang Demak, Majapahit tersingkir ke Bali, ke Gunung Tengger dan ya bahasa Jawa pada saat itu ya berkembang di situ. Nah, begitu ini dikuasai oleh Demak, Mataram, bahasa berubah. Begitu. Nah, yang ada di dalam ramalan Joyoboyo yang kita kenal adalah menggunakan bahasa Jawa baru dan itu artinya bukan Jawa yang Kediri itu. Nah, kemudian juga jika dikaitkan dengan karya sastra lain yang mirip itu, ini diperkirakan dikarang oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Ya, seorang ini ya sastrawan terakhir tapi paling besar ya pengaruhnya di Jawa dan
sampai sekarang kita mengenal karya-karya beliau, karya tentang Serat Kolotido misalnya tentang menangi zaman edan ewuh oyeng pambudi dan seterusnya itu tentang zaman edan. Nah itu kemudian, nah apakah itu betul-betul ramalan yang karena kemampuan ini intuitifnya yang tinggi atau sebetulnya misalnya kalau itu karya Raden Ngabei Ronggowarsito ya, Raden Ngabei Ronggowarsito itu sudah berteman dengan orang-orang Belanda. Malah. Iya, berteman baik dengan orang-orang Belanda, bahkan beliau juga banyak berkolaborasi ya, salah satunya membuat kamus bahasa Jawa yang sampai sekarang masih banyak dipakai itu kolaborasi Raden Ronggowarsito dengan Zoetmulder orang Belanda begitu. Dan ya dari bahasanya kemudian gaya-gayanya itu adalah karangan Raden Ngabei Ronggowarsito, dan karena beliau banyak mengenal orang Belanda sehingga tentu beliau tahu tentang kondisi Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu seperti Raden Kartini itu ketika punya teman Belanda akhirnya dikasih bahwa di sana begini-begini, akhirnya beliau terinspirasi. Ya, jadi kalau pada tahun-tahun itu ya misalnya serat atau ini ya ramalan Joyoboyo itu kan diperkirakan sekitar tahun 1666 sampai 1668 tahun Jawa ya, atau 1741 atau sampai 1953 Masehi. Nah, pada masa itu ya ketika di Jawa masih orang hidup dengan alam mistisisme, orang masih percaya dengan mistis, dengan kesaktian iso mabur, iso kebal dan lain-lain. Sementara di Eropa itu di sana sudah ada universitas, sudah ada mesin-mesin. Aduh ya rasanya. Ya rasanya aduh banget, termasuk kereta sing tanpa jaran di sana sudah ada. Nah itu kemudian juga memang kemudian juga orang-orang Belanda membawa itu ya, termasuk membangun jalan dari Anyar sampai Panarukan, kemudian mulai membangun kereta api. Ya, rel kereta api, kemudian setiap sekitar 30 kilo itu dibuat pos-pos yang kemudian ini menjadi cikal bakal kota-kota di Jawa. Nah, jadi ya antara itu sebenarnya ramalan tapi juga sebenarnya sudah mulai dilakukan. Ya wis ono, emang wis ono niki ini gak ngerti berarti masyarakat awam tidak tahu gitu. Jadi begitu, tidak betul-betul ramalan. Nggih. Terus pripun konteks ramalan niku terhadap perubahan desa ngoten? Ya seperti yang kita lihat sekarang ini ya, jadi begitu ini ya ada mesin-mesin desa yang kemudian masuk ke sawah-sawah, masuk ke ini di desa terjadi perubahan. Yang dulu membaca sawah yang luku nganggo kebo, nganggo ini wong luku itu nggawa kebo atau jangan kemudian dipecut. Kalau ini ya ada kebudayaan yang hilang. Jadi bapak-bapak mbiyen itu kalau ngluku ya karo nembang. Yo. Her. Ngerti nek gyo itu apa her apa? Gyo itu artinya ayo menggok ngiwo. Yo. Her menggok tengen. Sapine sapal. Sapine jane mergo dibedheti bareng karo ini karo ngene ya. Ning kan jeneng guneman ya tanya. Her ditarik, tapi mergo kulon her ditarik akhirnya ya sapine apal akhirnya rasa dianu mengko belok nengen dhewe. Ngomong her dadi kulino her. Bendino ya, Kuwi mbiyen kuwi terus cah cilik-cilik iki aku zaman cilik sering karo bapak itu munggah neng luku. Dijak munggah mergo apa supaya lukune iki iso jero. Saya jero ya lemahe gendang gembur luwih Nah, itu enggak ada sekarang begitu dadi mesin kabeh. Ya luwih cepet tapi ada kebudayaan hilang, kebudayaan suasana desa sing ayam sing ya enek tembang enek itu nyeneng ke wong padha. Krungu langgam ngono wis krungu ayam ya gampangane ya. Enek cah cilik nangis ditembangi karo ibuke. Rasa ngapal teks rasane. Nah saiki wenehi CD, wenehi kaset, setel kaset. Ya. Tapi potensi Jawa desa ki mang luar negeri mang diakoni berarti kok gamelan sing tak delok ya nang Eropa kene malah wong luar gamelan kok luwih pinter karo aku wong Jawa wong desa malah aku blas gak mudeng gamane ngenten nggih. Di Inggris itu semua universitas ada gamelan. Di Amerika semua universitas diajarkan gamelan. Begitu. Tapi
tentu saja gamelan hanya sebagai alat musik yang dilepaskan dari konteks budaya. Sementara di ini tentu saja gamelan bukan hanya sekedar bunyi, bukan sekedar alat musik, tapi gamelan itu juga terkait misalnya soal etika, soal ya termasuk ajaran-ajaran ya disampaikan lewat. Ya termasuk Jongko Joyoboyo itu populer itu karena juga disampaikan lewat kesenian, lewat ketoprak, lewat wayang. Ya, begitu. Kemudian juga lewat gending-gending, lewat suluan. Begitu. Jadi terkait dengan budaya. Ya wong misalnya wong nabuh gamelan ini ora sekedar main tapi ya piye carane sila. Ya carane sila, kemudian juga etika-etika main gamelan, menghormati. Ya, itu bagian dari ya dalam budaya itu kan ada dua hal, etik dan estetik. Etik itu ya terkait dengan kesantunan, ya sosial, kemudian juga estetika keindahan. Ya, jadi di pakaian kita di sawang Sawang Pak Ade wis ketok enak, enak ya, gamane enak wong. bunyi didengarkan enak. Ya, itu soal estetik. Jadi ya budaya mencerminkan bangsa, ya bangsa yang tinggi tentu saja tinggi budayanya ya. Nah tinggi atau rendah dilihat dari dua hal itu, etik dan estetiknya. Ya, itu yang penting. Ya, mari kita ciptakan bersama-sama, kita bangun desa, kemudian juga ya kita harus tahu dulu, tahu potensi apa yang ada di desa, kemudian kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, untuk kejayaan desa itu sendiri. Jadi orang desa itu harus bangga. Perubahan iku perlu. Tapi yo aja lali karo budayane Jawane niku gampangane kan Ya, ya. betul. Perubahan ya oke lah jenenge yo. Kita nggak akan mau hidup seperti zaman dulu. Nah, enggak iso. Apa arep gelem nang Sragen mlaku. Nah, sekolah orang nggawa sepatu. Nah, mangan apa yo mau sego jagung apa kan ora iso. Iya, nggak bisa. Jadi segala sesuatu pasti harus berubah. Tapi bagaimana ketika berubah itu menjadi lebih baik, kemudian juga hal-hal estetik itu tetap ada. Jadi disitulah kebanggaan, kenyamanan itu yang Mari bangga aku ki yang wong kita Jawa, wong rasakan. desa gitu ya kan. Ya itu kita Aja nganti luntur sing nuwidok lah. Aku tuh pernah punya pengalaman di Palembang itu. Waktu awal-awal datang ke Palembang itu urung iso tuku apa-apa, ono ontel, nanti itu Pak ontel, ya kebo itu terus nek nang Palembang kotanya karena ramai itu aku sering di sebelah kanan nang itu. Karena justru lebih aman nang kiwa dilo-dilo bis angkot motong sak karepe dhewe, nah aku justru sebelah kanan ini. Ini nang pinggir. Aku ben ketok sekalian nggawe blangkon, Wong kadang-kadang nggawe sorjan. Dadi wong iki wong Jawa. Nah, dan aku bangga itu. Ya, itu pernah. Jadi ya harus Awalnya emang aneh tapi selot-selotnya kan nganti apal. Oh iki Mas Ules iki mako Jawa iki ya. Oh iya itu. Jadi ya kadang-kadang rai gedek. Modalnya nekat lah. Jadi mangan oyot pring. Pring ori. Pring ori sele dipangan ayate nggih. Seru banget ya. Sing iki koke seumur hidup aku lagi jagongan seru ya iki tak rasane lho Mas aku. Pengetahuan sing ra tak ira ngerti. Langsung diceritakne. Nggih matur suwun Mas Ules. Sampun rawuh teng Pring Ori Production. Mugi nggih teng Banjarmasene diparingi sehat, lancar, karire jenjange ben tambah dhuwur. Amin. Sapa ngerti iso dadi apa gubernur napa-napa mrika. Dan kene iki Aku tambah bangga. tahu dadi bupati malah. Lu malah. Bupati ketoprak. Oh. Nah, aku nate main ketoprak dadi bupati. Bupati wis tahu. Bangga lah ya. Nggih niki pesan-pesan terakhir niki sing saged sampean sampene teng seluruh masyarakat tentang desa niki. Ya, desa punya banyak potensi. Ya, jadi jangan pandang sebelah mata desa. 80% Indonesia itu desa. Ya, masyarakat hidup di pedesaan, kemudian juga ya bagaimana desa dengan pertaniannya itu bisa menjadi satu potensi. Ya, selama ini pertanian tidak pernah dipikirkan, pertanian yang itu menjadi sumber hidup sandang pangan wong desa ki ya saka sawah, saka pari, saka tanduran. Ya. Dan saatnya wong desa dipikirke. Aja ngomong kutha terus. Ya, begitu. Jadi ya bangun desa dadi sarana bangun bangsa.
biasa. Sangat panas, sangat panas ya. Oke, kita akhiri untuk podcast episode ketiga. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga prokes karena corona belum berakhir. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Itu paling penting. Njogo awake dhewe ya iso njogo liyane. Ora mung awake dhewe tok, iso njogo liyane barang. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.